Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran biologi. Pertemuan pada kali ini kita masih berbicara tentang keanekaragaman hayati. Kalau kemarin kita sudah berbicara tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Bagaimana berkurangnya keanekaragaman tersebut. Nah, pada kali ini kita akan berbicara tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berada di daerah khatulistiwa atau sering disebut dengan daerah agraris. Negara-negara yang berada di daerah khatulistiwa ini tentunya merupakan negara-negara atau daerah-daerah yang memiliki ekosistem yang ideal, sehingga makhluk hidup yang berada di daerah-daerah tersebut cukup banyak. Nah, termasuklah Indonesia. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia cukup beragam dan sangat luas. Mari untuk memperdalam materi keanekaragaman hayati Indonesia ini, kita simak materi berikut. Nah, indikator yang ingin kita capai pada kegiatan ini adalah pertama, mengungkapkan kekayaan flora dan fauna Indonesia. Yang kedua, menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia. Ketiga, menjelaskan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia. Yang keempat, menganalisis penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Dan kelima, mengusulkan usaha-usaha pelestarian atau konservasi sumber daya alam hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia, baik flora maupun fauna, sangat beraneka ragam. Bahkan fauna dan flora yang bersifat endemik, yaitu tumbuhan atau hewan yang hanya berada di suatu wilayah, itu yang disebut dengan endemik. Nah, keanekaragaman flora Indonesia akan kita lihat. Pertama tadi dikatakan bahwa keanekaragaman hayati Indonesia banyak yang bersifat endemik. Nah, di antaranya untuk tumbuhannya adalah Rafflesia arnoldi. Nah, Rafflesia arnoldi ini merupakan tumbuhan Indonesia asli dan bersifat endemik di Sumatera. Kemudian yang kedua adalah Anaphalis japonica yang sering kita sebut dengan bunga abadi atau Edelweiss Jawa. Nah, di sini endemiknya ada di Sumatera, antaranya Sumatera bagian selatan, Sulawesi bagian selatan, Lombok, dan Jawa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yang masih endemik adalah Miratica fragrans. Nah, tentunya kita sudah kenal dengan tanaman ini, yaitu tumbuhan pala yang banyak di daerah Maluku dan Sumatera. Ini yang dulu pada waktu zaman penjajahan, tumbuhan inilah yang menjadi primadona untuk diekspor. Kemudian yang berikutnya adalah Nepenthes atau sering disebut dengan kantong semar. Nah, ini endemisnya diantaranya ada di Sumatera, ini cukup banyak di Sumatera. Nah, kebetulan kalau kita di Belitung juga, ini cukup banyak jenisnya ya, untuk Nepenthes ini. Kemudian Amorphilus titanium. Nah, ini bunga bangkai yang juga merupakan tumbuhan endemik. Ya, bunga bangkai yang merupakan tumbuhan endemik. Nah, tumbuhan-tumbuhan inilah yang merupakan ciri khas Indonesia karena sifatnya bersifat endemik, adanya hanya di Indonesia. Nah, begitu juga dengan hewan-hewannya. Hewan-hewan endemik yang ada di kita diantaranya adalah ini kita sudah tahu kus-kus beruang endemik Sulawesi. Kemudian babi rusa juga endemik Sulawesi. Kemudian Dinoceros sumatraensis atau badak Sumatera. Kemudian Rechanus sundaicus, badak Jawa. Kemudian Tarsius. Nah, ini Tarsius juga merupakan hewan endemik Sumatera dan Kalimantan. Nah, kalau kita di Belitung, Tarsius ini sering disebut dengan pelilean. Nah, karena ini merupakan hewan endemis di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah komodo yang terkenal di dunia, bahkan ini sudah menjadi jagar
terjaga dan dilindungi secara internasional. Nah, itu dua tadi keanekaragaman hayati Indonesia yang berupa hewan dan tumbuhan endemik. Hewan dan tumbuhan endemik inilah yang perlu kita jaga karena adanya hanya di kita. Baik, berikutnya. Ini data keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di kita. Ya. Jadi Indonesia ini adalah merupakan salah satu dari 3 negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Selain Brasil dan Zaire. Nah, ketiga-tiga negara ini ada ketiga negara yang berada di daerah Khatulistiwa. Nah, data yang diperoleh bahwa di Indonesia spesies hewan itu cukup banyak, ada 2.115, hewannya ada 8.000, bahkan katanya lebih besar lagi dari itu untuk tumbuhannya. Mamalia, reptil, burung, kupu-kupu itu untuk yang hewannya. Yang tumbuhannya ada Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Jadi memang kita keanekaragaman hayatinya sangat beraneka ragam. Nah, sekarang kita lihat sebaran keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ragam yang sangat luas sekali. Nah, sebarannya di kita itu dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu adalah tipe Asiatis, yaitu adanya Indonesia bagian barat, kemudian tipe Australia, itu berada di Indonesia bagian timur, dan daerah peralihan, yaitu Indonesia bagian tengah. Nah, di peralihan ini ada 2 nanti kita lihat, karena pembagiannya juga dapat dibagi berdasarkan garis hayal yang mungkin kalau kita lihat nanti apa saja, ada 3 garis hayal yang ada di Indonesia, sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia. Nah, secara umum persebaran flora dan fauna di Indonesia tadi dikatakan ada 3 daerah itu penyebab karena adanya perbedaan geografis. Ya. Nah, ini daerahnya tadi, tengah, timur. Nah, kemudian persebaran flora dan fauna ini dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis dan faktor-faktor sejarah. Ya. Sejarah terbentuknya bumi diantaranya. Nah, kemudian sebaran faktor geografis flora fauna ada di Indonesia dibagi menjadi 3 garis hayal, atau garis Weber, garis Wallace, dan garis Lydekker. Nah, ini bisa kita lihat pada peta sebaran nih. Nah, ini kita lihat nih peta sebarannya. Nah, ini mengatakan ini yang hanya ada 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Garis Wallace dan garis Weber. Nah, ini sebaran-sebaran. Jadi cukup banyak memang. Ini tadi Indonesia bagian barat yang merupakan Asiatis. Ini merupakan daerah Indonesia Timur yang merupakan Australia, dan ini adalah daerah bagian tengah atau peralihan. Nah, tengah ada peralihan. Yang dibatasi oleh, kalau di sini di peta ini garis 2 garis, yaitu garis Weber dan garis Wallace. Nah, kemudian peta sebaran yang lain yang ada di Indonesia yang membagi Indonesia menjadi 4 wilayah. 4 wilayah, yaitu wilayah barat Asiatis tadi, kemudian ini adalah bagian tengah, ada 2 tengah, dan ini adalah Australia, daerah Australia. Nah, ini ada garisnya tadi, ada 3 garis hayal. Kita lihat nih, 3 garis hayal. Ada garis Weber, garis Weber, kemudian ada garis Wallace, ini Wallace, ini Weber. Nah, ini adalah garis Richter. Jadi ada 3 garis yang membedakan, sehingga kita terdiri dari 4 wilayah. Nah, sebaran ini. Nah, kemudian hewan-hewan Indonesia bagian barat tuh diantaranya adalah ada mamalia, diantaranya kijang,
kemudian gajah, kemudian reptil, kemudian burung untuk Indonesia, kemudian ada badak, ada harimau, ada badak, kemudian harimau, kemudian orangutan. Nah, itu hewan-hewan yang di sana. Coba kau perhatikan dari hewan-hewan yang ada di Indonesia ini, baik mamalia, reptil, burung, dan hewan endemik, ya kau perhatikan. Kira-kira apa ciri khas? Ya, ciri khas hewan Indonesia bagian barat. Nah, untuk itu silakan kamu amati. Ya, ini mamalianya. Ada kijang, ada gajah, kemudian reptil seperti ini, dan burung, dan badak, harimau, orangutan. Nah, coba kau perhatikan, amati ciri-cirinya, kira-kira apa ciri khasnya. Nah, tugas yang pertama adalah silakan identifikasi ciri khas hewan-hewan Indonesia bagian barat. Baik, berikutnya mari kita lihat hewan dan tumbuhan Indonesia bagian timur. Nah, di Indonesia bagian timur, ini kalau kita lihat hewan-hewannya umumnya adalah merupakan hewan-hewan kecil. Di antaranya ada burung kasuari, kemudian burung nuri, kemudian burung cendrawasih, kemudian kanguru pohon. Nah, setelah mengamati hewan-hewan yang ada di Indonesia bagian timur ini, coba kamu identifikasi kira-kira apa saja khas dari hewan-hewan yang ada di Indonesia timur ini. Nah, berikutnya adalah tumbuhan Indonesia bagian timur. Di antaranya di Indonesia bagian timur ini didominasi oleh tumbuhan sagu, kemudian nipah, kemudian rasmalah, dan ada matoa yang merupakan khas dari Indonesia timur. Kemudian untuk tumbuhan yang ada di hewan-hewan yang ada di daerah Indonesia bagian tengah itu adalah merupakan daerah peralihan, di mana di sana ada tumbuhan Indonesia timur, juga masih ada yang tumbuhan dari Indonesia barat, begitu juga dengan hewannya. Tapi yang khas di daerah Indonesia bagian peralihan ini atau bagian tengah ini adalah satu khas, yang khas yaitu adalah komodo, yang merupakan salah satu hewan yang endemik di daerah ini dan hanya ada di Indonesia bagian tengah ini, tepatnya di Pulau Komodo. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Kita akan bicarakan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini perhatikan. Situ ada beras, ada alpukat, kemudian ada bangkuang. Itu gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua. Situ ada kapas yang menghasilkan serat. Kemudian pisang juga bisa menghasilkan serat. Dan ada lidah mertua yang juga menghasilkan serat. Kemudian yang ketiga, ini ada mengkudu, ada kunyit, ada jambu biji, kemudian ada delima. Kemudian berikutnya, ini ada bambu,
ada pohon jati, ada pohon kelapa. Dan yang kelima, sini ada bermacam tumbuhan. Silakan kamu perhatikan di situ. Nah, dari kelima gambar ini, coba kamu identifikasi kira-kira apa peranan dan manfaatnya bagi manusia. Nih, gambar yang pertama, perhatikan apa fungsi dan manfaatnya. Dan gambar yang kedua juga sama, apa fungsi dan manfaatnya. Gambar ketiga juga apa fungsi dan manfaatnya. Kemudian gambar keempat juga apa fungsi dan manfaatnya. Terakhir, gambar 5 apa fungsi dan manfaatnya. Ya, jadi silakan kembali lagi. Silakan kamu identifikasi apa fungsi dan manfaatnya. Baik, berikutnya adalah kita akan berbicara tentang penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, untuk mengetahui penyebab hilangnya keanekaragaman hayati, terutama yang ada di Indonesia, silakan kamu amati dengan seksama gambar-gambar berikut ini. Baik, kita lihat gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama kamu perhatikan di situ. Itu adalah satu sungai yang dipenuhi dengan sampah. Kita ketahui bahwa di sungai pasti ada hewan dan tumbuhan. Kemudian berikutnya gambar yang kedua. Sini adalah penambangan. Tambang. Ini juga yang menjadikan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian yang ketiga, tuh ada kebakaran hutan, kemudian gunung meletus, kemudian banjir dan tanah longsor. Kemudian gambar keempat, ini adalah penebangan pohon atau penebangan hutan untuk diambil kayunya. Nah, dari keempat gambar ini, silakan kamu simpulkan kira-kira menurut kamu apa penyebab hilangnya keanekaragaman hayati ini. Jadi silakan kamu amati, kemudian kamu simpulkan ya, penyebab kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, kemudian yang terakhir dari materi keanekaragaman hayati ini adalah kamu harus membuat satu tulisan tentang langkah-langkah apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mencegah berkurangnya atau hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Tulisan ini harus kamu buat minimal dalam satu halaman kertas ukuran A4, yaitu tentang pendapat kamu, bagaimana usaha kamu untuk
mencegah atau mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati. Itu saja pertemuan kita hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.